Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Kavi pada di pembelajaran pemrograman PL SQL. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang trigger. Mungkin dari kalian masih banyak yang bingung ya, masih banyak yang baru tahu juga apa sih trigger itu. Nah, trigger ini merupakan sebuah objek yang digunakan untuk menangani perubahan data pada database. Trigger ini juga dapat dipicu oleh event-event tertentu seperti insert, update, maupun delete pada sebuah table. Jenis-jenis trigger ini sebenarnya ada 3, tapi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas 2, yaitu before yang dieksekusi sebelum kejadian dan after yang dieksekusi setelah kejadian. Mungkin daripada berlama-lama lagi dan kalian juga bingung gimana sih trigger itu, nah kita langsung bahas aja dengan contoh yang dengan menggunakan studi kasus. Studi kasus ini yaitu ada sebuah warung yang ingin menerapkan database barang-barang tersebut yang akan disimpan ke dalam database supaya memudahkan untuk pencariannya. Pertama-tama kita membuat dulu table produknya. Table produknya. Bentar. Doc dulu. Pertama kita buat dulu table produknya. Nah, table produk create. Nah, setelah dibuat table produknya ini, kemudian kita menambahkan data-data yang ada di dalam table produk tersebut. Ini kita baru 2 doang ya datanya. Nah, nanti kalau bisa ditambahin secara manual. Nah, sudah berhasil terbuat. Kemudian setelah ini kita akan membuat sequence. Buat sequence. Nah, sequence ini mungkin masih bingung ya. Sequence ini buat apa sih? Nah, sequence ini untuk menghasilkan nilai-nilai unik secara otomatis. Biasanya ini bisa menggunakan tipe data yang kayak primary key seperti ID dan segala macamnya. Ini kita nah, sequence table create. Setelah kita membuat create, nah setelah kita membuat sequence, baru habis itu kita membuat triggernya. Buat triggernya seperti ini. Create or replace trigger table product on insert. Ini bertujuan untuk membuat ID primary key pada ID. Nah, create or replace trigger table product on insert before insert on table product. Jadi dibuatnya ini sebelum table productnya sebelum insert pada table product. For each row ini untuk mendeklarasikan bahwa trigger ini akan dieksekusi. Begin select table product sequence next file. Artinya mengambil nilai selanjutnya dari sequence product sequence daripada table product sequence dan memasukkannya kepada ID-nya ini. Gitu. Kemudian selesai. Ini kita langsung blok aja. Nah, trigger table product on insert compiler. Jadi ini nanti setiap data-data yang kita masukin itu ID-nya itu bakal bertambah sendiri secara otomatis. Setelah selesai, habis itu kita bikin yang table kedua yaitu create table transaksi. Oke, sampai sini. Nah, ini table transaksi yang ada ID transaksi, ID produk. ID produknya ini dari tadi yang nanti kita isi secara otomatis, secara manual. Dan nah, table transaksi create.
Sekarang buat table transaksinya kita taruh data-datanya. Nah, ini juga di sini dia menggunakan tanggal. Nah, nanti tanggalnya ini bisa kita update, bisa kita ubah. Jadi menggunakan tanggal yang sesuai dengan hari ini. Nah, setelah selesai dari table transaksi, kita seperti tadi lagi membuat create sequence yang table transaksi. Tadi kan yang table product, sekarang yang table transaksi. Press, kita jalan. Nah, sequence table transaksi create. Setelah selesai, kemudian kita bikin tiga yang buat table transaksi. Nah, create or replace trigger table transaksi on insert. Sama aja kayak tadi sih. Sebelum insert table transaksi. Dan dideklarasiin untuk nilai selanjutnya. Kemudian table transaksi sequence next file. Yang berarti dia itu ingin menambahkan memasukkan table transaksi sequence ini kepada kolom ID transaksi ini. Kita jalankan sebentar. Nah, tiga table transaksi on insert compile selesai. Kemudian setelah table transaksi yang satu lagi ada table table product log. Ini buat mencatat apa saja keluar masuknya gitu, misalnya berhasil ditambahkan, berhasil dihapus, berhasil diubah datanya gitu. Tujuan dari table product log ini. Ini, nah, kita buat table product create. Nah, di sini dia nggak usah perlu nambahin data-datanya ya, karena kan ini cuma buat update, cuma ngasih tahu update-nya di mana, terus kita insertnya, hapusnya di mana gitu. Jadi nggak perlu nambahin data lagi di sini. Otomatis nanti setelah dari table transaksi atau dari table product itu kita ubah, maka otomatis masuk ke table product log. Tuh. Nah, tapi kita pakai create sequence table product create. Kemudian yang ini kita buat triggernya. Nah, kita di table product log file into ID log, sama seperti tadi sih. Jalankan. Nah, trigger table product log on insert compile. Setelah selesai kita membuat ketiga table tersebut, maka kita akan membuat trigger baru lagi. Trigger yang bernama trigger produk baru. Ini jadi untuk menambahkan produknya ini kita menggunakan inian baru dengan pakai after insert on table product. Jadi data yang dijalankan ini setelah menginsert table product. Kemudian insert into table product log, ada keterangan, waktu, nama produk, harga, stok produk. Ini table-tablenya. Nah, tambah data, size dat, new name produk, new harga, new stock produk. Tuh. Kalau untuk menambahkan datanya, kita jalankan saja. Nah, trigger table product loaded baru compiled. Kemudian setelah kita membuat yang baru, habis gitu kita membuat yang update atau ubah. Sama aja. Nah, ubah, cuma dia ada namanya doang yang DT ubah, terus juga afternya juga update, jadinya bukan insert lagi.
Dan yang di buahnya ini ubah data, namanya ubah data, bukan kan ini tadi tambah data, ini namanya ubah data. Kita blok, kita jalankan. Tiga produk loaded ubah compiled. Setelah yang ubah, begitu yang terakhir ada hapus. Untuk menghapus produk yang kita udah nggak ada atau udah nggak dipakai, kita hapus. Nah, di sini perubahannya hapus, ini jadi delete. Tadi kan di atas update, ini jadi delete. Dan di bawah ini jadi hapus data. Kita blok, kita running. Nah, 3 produk lo DT hapus. Setelah selesai membuat dari yang tadi table produk, sekarang kita membuat yang dari table transaksi. Seperti ini. Kita buat yang barunya dulu. Nah, create or table baru. After insert on table transaksi. Update table product set. Update table yang ada di dalam stok produk. Nah, stok produk new jumlah. Maksudnya gimana? Jadi setiap kali ada penambahan data baru pada table transaksi, trigger ini akan menguangkan nilai kolom stok produk pada table produk berdasarkan nilai kolom jumlah yang baru dimasukkan ke dalam table transaksi. Pengulangan dilakukan untuk produk yang memiliki ID produk sesuai dengan nilai yang baru dimasukkan tadi. Nah, stok produk min new jumlah ini maksudnya apa? Menggunakan nilai stok produk pada table produk dengan nilai jumlah yang dimasukkan pada table transaksi. Kemudian where ID produk sama dengan new ID produk ini hanya melakukan pengulangan pada baris yang memiliki ID produk sesuai dengan nilai yang dimasukkan pada table transaksi tadi. Itu. Nah, kita jalankan hasilnya. Nah, trigger data baru compiled. Kemudian habis kita bikin yang baru, kita bikin yang ubah. Itu bikin yang ubah. Nah, sama aja kayak tadi, cuman bedanya dia diubah namanya, ubah dan after update. Nah, di sini ada perubahan update table product set stock product plus out jumlah min new jumlah. Maksudnya mengupdate nilai stok produk pada table produk dengan menghitung perbedaan antara nilai jumlah lama dengan nilai jumlah baru. Gitu. Where ID produk sama dengan ID produk sama kayak yang atas tadi. Bentar. Running. Nah, tiga ada data compiled. Kemudian yang terakhir kita ya pakai yang hapus. Pakai yang hapus. Nah, let or replace tiga TI load data hapus, terus after delete on table transaksi for each row. Nah, di sini perbedaan di set stock produk plus out jumlah. Kenapa dia nggak pakai new jumlah? Karena kan dia mau ngapus datanya ya, jadi nggak usah pakai ditambahin data baru lagi itu. Well, ID produk sama dengan new ID produk. Nah, maksudnya itu apa? Nah, jadi hanya melakukan penambahan pada baris yang memiliki ID produk sesuai dengan nilai yang baru dihapus pada table transaksi tadi yang kita hapus manual itu sesuai sama ID produknya. Kita jalankan. Kita lihat seperti ini. Trigger data log data hapus compiled. Setelah data-data yang tadi kita telah buat, yang tadi tambahkan data, terus kita membuat triggernya juga. Nah, setelah itu kita menuju ke database trigger, pencet tombol tambah, set, kemudian kita cari di table. Nah, kita cari di table product log, dan table transaksi. Memang kita ke table product dulu.
Nah, kita pencet ke data. Nah, sudah ada kan ID produk, nama produk, harga, stok produk. Nah, terus kalau di table produk lognya apa aja? Belum ada. Kenapa? Karena kita belum nambahin data-data yang ada dari table produk dan table transaksi. Table transaksinya di ini. Oke, kita buka dulu. Table transaksi. Oke, kita coba buka lagi. Nah, dari table produk ini coba kita tambahkan datanya. Tambah jadi produknya 3, namanya itu misalnya minyak, harganya itu 12.000. Nah, stoknya ada berapa? Ada misalnya ada 300. Tuh, kemudian setelah selesai kita pencet tanda tombol ini. Nah, ini udah otomatis tambah. Nah, kita buka di table product log. Nah, ada kan tambah data minyak 12.000, stok produk 300. Jadi yang kita input dari table produk ini kita akan masuk ke table product log ini. Nah, ini table transaksi tambah data misalnya ID transaksi kita kosongkan, ID produknya tadi kita pakai nomor 3 minyak, jumlahnya kita mau ngambil berapa? Misalnya 5, total 20, tadi harga 12.000 berarti 60.000. Tanggal kita pakai tanggal 21. Nah, setelah itu kita oke gitu. Nah, ini produk log masuk. Nah, jadi kan masuk di table tambah transaksinya kita kan ngebeli 5 nih. Kita udah beli 5 dengan total 60.000 pada tanggal 21 Desember. Otomatis di table produknya ini stok minyak produknya ini berkurang karena udah kebeli tadi 5, jadi sisa 295. Dan di table produknya ini juga masuk ubah data pada tanggal segini minyak jadi tinggal 295 gitu. Nah, gimana sih kalau kita misalnya mau ngubah datanya ini? Nah, kalau mau ngubah data, itu kita tinggal pencet doang di sini. Harganya misalnya, harganya udah nggak segini, udah naik nih harganya. Tuh, jadi harganya sini 14.000 misalnya. Nah, kita pencet OK, nanti simpan. Nah, nanti di table product log ada sini ubah data. Nah, harganya naik jadi 14.000. Dan ini yang tadi kita isi nih. Soalnya, dia bukan beli 5 ternyata, belinya cuma 4 nih. Jadi kan otomatis ubah lagi. Nah, harganya juga otomatis berubah kan, tadi 56.000 misalnya. Nah, kita simpan. Nah, produk log ada lagi tuh ubah data. Nah, minyak yang tadinya 295 jadi 296 karena harganya naik gitu. Itu. Nah, kemudian gimana sih kalau mau hapus? Nah, kalau mau hapus ini gampang, tinggal hapus. Ini hapus. Hapus. Jadi ini selesai. Salah. Nah, maksudnya ini kita hapus. Ini segini, pencet ini, set. Bentar. Nah, nggak hapus. Bentar. Jadi ini, terus menjadi ini. Nah,
Pokoknya gitu, jadi nanti dia datanya bakal kehapus. Oke, lanjut, tadi ada kesalahan sedikit. Nah, selanjutnya kita mungkin tambah lagi produk, yaitu yang keempat, misalnya kita tambah teh dengan harga kita 5.000, stok 100 misalnya. Kita tambah misalnya 4. Oke, nah teh 5.000. Ya, di table transaksi kita tambah lagi nih teh 4. Jumlahnya kita ambil misalnya 5, jadi 25.000. Ini tanggal 25, tanggal 21 maksudnya. Simpan, set. Nah, itu. Jadi di table produk ini misalnya nih kita mau menghapus data ini, kan tadi ada 4 nih. Kita hapus nih. Oleh set. Oke. Nah, apa kata gue? Oke, ini table transaksi dulu, jadi kita hapus ini, set. Nah, jadi kehapus gitu. Nah, table produknya nggak kedetek, kenapa? Karena dia cuma menghapus data doang, jadinya tidak kedetek. Nah, seperti itu. Jadinya setelah dari table transaksi kita hapus, maka di table produknya juga kita bisa hapus juga. Jadinya udah tinggal 3. Tadi kan ada 4, jadi tinggal 3 gitu. Jadi table produk tidak masih tahu kalau dia dihapus. Jadi dia cuma bisa itu kelihatan juga sih hapusnya. Nah, ini hapus data teh 5.095, jadi udah kosong gitu. Nah, mungkin segitu ya penjelasan tentang materi 3 ini. Mungkin mohon maaf juga kalau ada kesalahan-kesalahan tadi, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.